Baik, selamat malam semuanya. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Prof. Baik, terima kasih. Kita mulai kuliahnya ya. Jadi malam ini kita menginjak ke materi terakhir tentang langkah proses produksi amoniak. Jadi pada minggu sebelumnya kita kuliah tentang dasar reaksi ya. Sekarang ke langkah prosesnya. Ya, sebelumnya sedikit saya paparkan kembali mengenai amoniak ini. Jadi amoniak ini produksinya meningkat terus ya, dari tahun 46 hingga 2014. Jadi Anda bisa lihat di kurva ini grafiknya meningkat terus. Ini adalah produksi amoniak tahunan, juta metrik ton ya, seluruh ini. Jadi penting buat kita ketahui bersama, sebagai orang teknik kimia harus tahu bahwa amoniak demikian penting dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian proses pertama kali itu adalah proses BASF ya, yang dilakukan secara komersial. Jadi ini masih sangat sederhana. Jadi nitrogen dikompresi, langsung filter, kemudian langsung masuk ke reaktor. Ya, ini reaktor, lalu beberapa dikondensasikan menjadi produk amoniak. Kemudian N2 dan H2 yang tidak bereaksi dikembalikan lagi ya ke sini, masuk ke sini lagi pada proses recycle ya, atau bahkan mungkin tidak ada recycle-nya ya, ada di sini. Jadi hanya satu kali. Kemudian proses modern ini misalkan proses KBR. Nah, ini pabrik amoniak berkapasitas besar dengan tren tunggal pertama. Ya, jadi kita lihat ada beberapa alat ya dari gas alam ya masuk ke sini, ini primary reformer ya. Lalu ada udara dipanaskan, masuknya lewat secondary reformer. Jadi alat pertama itu primary reformer, kedua secondary reformer. Kemudian di sini sudah terbentuk hidrogen. Hidrogennya dari reaksi CH4 gas alam ini ya dengan H2O dengan air ya. Makanya ada air di sini steam ya, bereaksi membentuk hidrogen. Nah, kemudian nitrogennya dari mana? Dari sini udara masuk ke sini ke atas secondary reformer ya. Lalu bereaksi secondary ini masih reaksi reforming pembentukan H2. Kemudian ada namanya converter CO karena CO itu reaksi samping dari sini ya harus dihilangkan ya menjadi CO2. Lalu CO2-nya yang dihasilkan diabsorpsi. Nah, ada absorber, ada striper ya. Jadi ini ke atas stripping dibebaskan ya dari ini. Lalu ada metanator. Metanator itu CO yang masih ada itu direaksikan menjadi CH4 karena apa namanya di sini ya membahayakan CO itu. Lalu dilepas CO2, kemudian masuk ke sini ke unit konverternya. Jadi ada unit kompresi untuk menaikkan tekanan karena tekanannya harus tinggi, multistage, dihasilkan amoniak. Jadi Anda lihat di sini cukup panjang ya, apa namanya unit-unit sebelumnya. Nah, jadi ini yang bikin amoniak itu salah satu pabrik yang kompleks dan lengkap. Nah, kemudian proses abad 21 ini yang modern. Jadi KBR tadi meng-upgrade. Nah, ini beberapa pabrik amoniak baru menggunakan metode KBR. Jadi ada penambahan ini. Pertama ini terpisah. Yang tadi kan menyatu, ini terpisah LTS-nya. Kalau ini sama semua, ya sama. Kemudian yang kedua ada unit tambahan di sini, pemurni. Ya. Jadi amoniaknya
syngasnya H2 dan N2-nya dimurnikan lebih lanjut sebelum masuk ke unit amonia converter ini. Lanjut ada juga proses Haldor-Topsol. Nah, makanya nanti kalau misalkan ada KP di beberapa pabrik, misalkan ada di Pupuk Kaltim, di Pupuk Sriwijaya, Pupuk Kujang, Gresik ya, itu kadang prosesnya berbeda-beda. Ada menggunakan proses KBR, ada menggunakan proses Haldor-Topsol seperti ini. Jadi di sini bentuk reformnya berbeda ya. Jadi berbeda lagi. Ya makanya ini reformnya di samping, jadi pembakaran dari samping. Ya. Kemudian ada juga proses ThyssenKrupp. Ya. Reaktornya satu arah. Jadi di sini lebih penekanannya pada di amonia konverternya. Jadi di sini amonia konverternya ya dari sini syngasnya kompresi langsung ke sini. Ya, di unit amonia konverternya aja. Tapi sebelumnya N2H2-nya hampir sama. Nah, kemudian ada lagi namanya LAC ya, Linde. Nah, ini masih berupa konsep ya, belum ada pabriknya, belum ada plan-nya. Nah, kalau yang di atas itu proses produksi secara konvensional. Jadi dari yang seperti tadi ya, umpan ini misalkan gas alam, dihilangkan sulfurnya, masuk primary reformer, secondary reformer masuk udara sebagai sumber N2. Lalu ada HTS, LTS, lalu CO2-nya dihilangkan. Lalu methanation, CO menjadi metan, ini amonoksintesis, ya sini gas-gas metan juga dibuang di sini. Ya, jadi yang masuk sini hanya N2 dan H2. Gas-gas impor lain karena kita tahu udara juga mengandung argon yang lain-lainnya yang kecil. Nah, kalau LAC itu lebih sederhana. Jadi gas alam cukup dihilangkan sulfurnya, lalu primary reformer, lalu isothermal shift jadi satu ya. Jadi di sini tidak ada hindari, lalu diabsorpsi gas-gas itunya, lalu masuk udara. Udara di sini dipisahkan, langsung diambil nitrogennya ya. Seperti pabrik Samator itu produksi nitrogen dari udara. Jadi oksigennya dihilang sini, masuk ke sini NH3. Tapi ini masih konsep ya. Konsep ya. Belum ada pabriknya. Nah, kemudian amoniak juga bisa diproduksi dari batu bara. Nah, ini Cina. Cina itu sebagian besar amoniak dari batu bara. Makanya Cina itu karena gas alam mahal, dia bikin amoniak dari batu bara. Prosesnya sama. Jadi batu bara digasifikasi, ya lalu terbentuk H2, udara masuk sebagai N2-nya masuk, udara ada O2-nya dipakai di sini juga masuk. Ini penghilangan sulfurnya masuk ini, N2 dicuci, lalu masuk aminosintesis. Nah, sini H2-nya masuk dari atas sini. Jadi ini dari batu bara. Oke. Jadi yang akan kita bahas itu adalah sebagai besar produksi amoniak dari gas alam ya. Walaupun tadi ada bisa dari minyak bumi, bisa juga dari batu bara. Ya. Nah, jadi ada 3 tahap sebenarnya. Tahap produksi gas sintesis, kompresi, sintesis. Gas sintesis itu ada membentukkan H2 dan N2. Kompresi itu dinaikkan tekanannya sampai 300 bar, sintesis baru reaksi membentuk amoniaknya. Jadi ini di sini ada 3 tahap pretreatment, konversi karbon monoksida dan pemurnian gas. Kita lihat gambar 29. Nah ini. Jadi yang sebelah kiri ini itu kalau kita bahan bakunya dari gas alam atau nafta. Kalau yang ini dari minyak bumi atau batu bara. Kalau ini pertama adalah proses pemurnian. Ya, itu menggunakan sulfurnya karena sulfur itu merupakan racun katalis. Jadi bisa dengan hydrotreating atau langsung ke sulfur removal. Dari sini lalu baru pembentukan gas, syngas ya, pembentukan hidrogen. Itu masuk steam, air ya sebagai H2O,
lalu di primer ya, masuk juga udara. Bisa juga lewat sini satu kali saja, ya. Nah, bisa juga menggunakan reaksi oksidasi parsial. Jadi kalau untuk minyak bumi dan batu bara menggunakan oksidasi parsial. Lalu dimodikan, ada juga dimodikan H2S dan COS removal-nya. Lanjut kemudian reaksi shift conversion. Ya, ada HTS, high temperature, dan LTS, low temperature. Ya, ini mengkonversi menjadi CO2 ya. Ya, sama semua. Lalu CO2 yang dihasilkan dihilangkan. Ya, misalkan bukan absorpsi atau dibuang ya. Nah, bisa ini. Kemudian ada unit methanation. Ya, CO yang masih ada berubah menjadi metan. Ya. Ini kemudian bisa lalu diserap metannya menggunakan molecular shift. Ya. Lalu dimurnikan menjadi N2H2 siap untuk direaksikan. Nah, kalau ini caranya lain lagi ya. Ada yang absorpsi, ada ini beberapa cara. Ya. Jadi pemurnian akhir. Nah, pertama adalah proses gas sintetis. Apa sih tujuannya? Tujuannya menyiapkan campuran murni nitrogen dan hidrogen dalam stoichiometry rasio 1:3. Bahan bakunya apa? Itu bisa udara, air, dan produksi yang mengandung karbon medium yang pada bagiannya dapat mengandung nitrogen, misalkan gas alam, C4, nafta, C2, minyak bumi, dan nitrogen itu sendiri. Ya. Nah, ini tabel 21 memberikan gambaran tentang sumber bahan baku selain udara untuk kapasitas amoniak dunia. Jadi kita lihat ini distribusi bahan baku produksi amoniak ya. Tahun 62, 72, 83, 88. Jadi ada pergeseran. Tahun 62 itu pabrik amoniak menggunakan cuk. Cuk itu karbonnya, karbon dari proses waktu misalkan kita bahas di mana di pabrik petroleum ya, minyak bumi itu terbentuk coke ya, bisa gas atau cool batu bara. Nah, ini 18%. Lalu yang gas alam itu 50%, yang menggunakan minyak bumi 13%, atau menggunakan produk minyak bumi lainnya 19%. Jadi ini komposisinya. Jadi pabrik-pabrik amoniak waktu tahun 62 itu yang menggunakan batu bara cukup banyak, 18%. Kita bandingkan dengan tahun 98. 98 tuh yang batu bara menurun, yang menggunakan gas alam semakin meningkat. Yang minyak bumi menurun karena harga minyak bumi mahal, ya. Bahkan ini pun yang petroleum produk itu mahal juga karena banyakan ini dikonversi berarti petrokimikal. Jadi perubahan. Makanya saya pernah bilang di kuliah, kadang orang teknik kimia tuh kita bikin produk yang harganya lebih mahal, jadi bisa berubah-ubah, ya. Kemudian ini perbandingannya bagaimana, ya. Jadi ini contoh perbandingan kalau menggunakan gas alam, nafta, kemudian minyak bakar dan batu bara. Nah, misalkan gas alam sebagai basis ya, ini satu. Nafta itu lebih mahal, fuel mahal lagi, batu bara jauh sangat mahal. Jadi ini perbandingan investasinya. Sedangkan yang kedua adalah kebutuhan energinya. Jadi yang batu bara ini investasinya besar, juga energinya besar. Tapi Cina kenapa pakai batu bara? Karena di sana memang nggak ada gas alam. Batu bara kan lebih murah, beli aja batu bara ya. Nah, tahap pertama namanya gasifikasi. Jadi gasifikasi itu pembentukan gas. Ya, kenapa disebut gasifikasi? Ya karena menjadi gas yang lebih ringan. Jadi ini sebenarnya reaksi kimia hidrokarbon, karbon atau kokas dengan udara, dengan air, oksigen, udara, atau kombinasi. Nah, jadi karena tadi banyak proses ya, ada yang pakai batu bara, ada yang minyak bumi, ada yang gas alam, maka ini definisi jadi sekian banyak ya. Nah, tujuannya apa? Menghasilkan campuran gas ya, terdiri CO dan H2. Dalam berbagai proporsi bersama dengan karbon dioksida.
dan di mana ada menggunakan beberapa nitrogen. Nah, ini reaksinya ini. Reaksi pertama itu reaksi reformasi uap ya karena pembentukan ini, dan yang kedua adalah oksidasi parsial. Ya, jadi ada jadi tujuannya menghasilkan H2. Jadi hidrogen bisa dihasilkan dua reaksi ini. Yang pertama itu exo, yang kedua adalah endo. Jadi berbeda. Kemudian dalam reaksi ini ada juga terjadi reaksi ketimbangan yang disebut reaksi pergeseran gas air atau dalam bahasa Inggrisnya water gas shift reaction. Kenapa dikatakan reaksi pergeseran? Karena ini ketimbangan. Bisa ke arah kanan atau ke kiri. Nah, ini reaksi exo. Jadi sangat bergantung pada ini pengaturan suhu di reaktornya itu. Nah, sekarang ke steam reforming ya. Jadi gas alam itu sebelumnya itu kalau ada sulfurnya maka dihilangkan. Nah, karena nanti kita gunakan atas nikel. Nikel tuh kalau ada sulfur dia mengikat. Nah, jadi racun, nggak boleh. Jadi makanya hidrogennya sulfur dihilangkan. Misalkan menggunakan proses hidrodesulfurasi ya. Ya. Nah, bisa menggunakan ZN, katalis zinc oxide. Jadi ZnO itu akan mengikat sulfurnya. Jadi ini dirubah dulu menjadi HDS, H2S, H2S-nya diikat. Nah, reaksi umum reformasi uap hidrokarbonik itu ini CnH2n plus N2 menjadi NCO plus NH2. Nah, kemudian kalau misalkan gas metan maka akan seperti ini. Nah, kemudian bersama ini reaksi ini. Jadi endotermis ya. Anda lihat semuanya endotermis jadi membutuhkan panas. Nah, kalau begini berarti kita reaksi ini kalau bisa dilangsungkan pada suhu tinggi. Kenapa? Karena endo. Sehingga dia bergeser ke arah endo. Ini reaksi ketimbangan. Ya. Kemudian kalau lihat jumlah molnya ini kan 2, ini 4. Ya. Nah, kalau tekanannya 3 apa rendah? Nah, nanti kita lihat. Ya. Anda mencoba pikir-pikir di mata kuliah termodinamika itu kalau tekanan tinggi itu bergeser ke arah mol yang rendah apa yang besar jumlah molnya. Ya. Nah, coba diingat-ingat. Nah, lanjut. Nah, kemudian agar nitrogen mencapai rasio geometrik diperlukan untuk reaksi reformasi dibagi dua bagian. Jadi dibagi menjadi dua. Ya. Yang pertama adalah primer reformer. Nah, ini berlangsung dalam tabung atau tube yang dipanaskan tidak langsung karena endo. Ya. Yang katalisnya nikel. Kemudian, nah ini konversinya 65%. Nah, sehingga meninggalkan sekitar 40% metan. Nah, kemudian sisanya ini masuk ke reformer sekunder. Nah, ini juga menggunakan katalis nikel. Ya. Kemudian suhunya cukup tinggi 1200. Ya. Kemudian lalu turunkan 1000. Nah, metananya tinggal 0,%. Nah, ini Anda lihat ini suhu sangat tinggi ya. Makanya hati-hati ya kalau nanti di pabrik suhunya tinggi-tinggi. Kalau kita air panas kan cuma 100 derajat Celcius. Air panas loh 100. Ini 10 kali lipatnya. Jadi harus hati-hati. Kemudian nitrogen yang ada itu menyebabkan berkurangnya rasio udara spesifik. Dan penurunan suhu. Oleh karena itu suhu keluar reformer harus ditingkatkan. Jadi ini salah satu kontrol reaktor di sekitar reformer. Nah, ini kita lihat ya. Gambar 30 adalah pengaruh suhu ya terhadap timbangan metan. Jadi kalau suhunya makin tinggi ternyata kadar metannya makin menurun ya. Kemudian yang garis ini pengaruh antara perbandingan steam dengan C ya atau gas alam atau C4-nya berapa. Jadi sebenarnya semakin tinggi S/C-nya maka semakin menurun ketimbangan metannya. Kemudian bagaimana dengan ini pengaruh terhadap tekanan? Nah, tekanannya ternyata semakin tinggi tekanan maka ketimbangan metannya semakin rendah, semakin tinggi juga. Ya, jadi
Ini, kurva ini. Makanya, eee, orang teknik kimia itu harus bicara selalu dengan ini, kurva pengaruh ini bagaimana. Ini namanya pengaruh operating condition, kondisi operasi. Ya, kita lihat ada suhu, ada pengaruh rasio, ada pengaruh tekanan, ya. Nah, karena gas alam biasanya di bawah tekanan tinggi dan reaksi formasi memerlukan peningkatan volume, maka biasanya pengematan itu dapat dicapai jika proses dilakukan di bawah tekanan tinggi. Jadi tekanannya harus tinggi, ya. Kemudian, namun cara dramatik itu tidak menguntungkan. Karena peningkatan volume itu peningkatan tekanan akan mengurangi konversi metan, ya. Jadi tekanannya makin tinggi kan mengurangi, ya, konversi metannya, ya. Untuk ini maka diperlukan suhu yang lebih tinggi lagi. Tapi kan kita nggak mungkin suhu tinggi, tekanan tinggi, bagaimana tabung reformanya? Setebal apa dia? Nah, mungkin kita, bikin cup tebalnya sampai 1 meter kan nggak mungkin, tebal loh. Biasanya tebal itu kan hanya berapa in. Kemudian selain lebih tinggi, steam to carbon ratio memiliki efek menguntungkan, ya. Jadi kalau steamnya makin tinggi menguntungkan, tapi sampai batas tertentu memberikan pengaruh negatif, ya. Apa, karena konsumsi energi lebih tinggi lagi karena tekanannya tinggi. Nah, kemudian alasan tambahan untuk menerapkan rasio S3 adalah pertama mencegah deposisi karbon pada katalis, ya. Jadi kalau steam-nya makin tinggi maka karbon yang terbentuk itu makin kecil. Nah, kemudian, yang kedua adalah menyediakan uap, yang diperlukan untuk shift. Jadi untuk masih di HTS, LTS juga masih butuh uap, ya, untuk konversi CO menjadi CO2. Dan yang terakhir adalah mengurangi risiko karburasi bahan tabung. Nah, jadi ini harus dijaga S%-nya, jangan sampai kekurangan steam, nanti C4-nya menjadi karbon. Kemudian, bagaimana, mekanisme pembentukan karbonnya itu melalui reaksi ini namanya Budot reaction atau methane cracking atau carbon monoxide reduction. Nah, jadi 2CO menjadi ini. Nah, ini mekanisme yang terjadi. Jadi nanti kalau Anda, bekerja di pabrik amoniak, ini Anda tahu, oh ini jangan sampai steam exit-nya terlalu rendah. Nah, ini akan terjadi reaksi-reaksi ini, membahayakan, ya. Ya misalkan operatornya ceroboh, steam-nya kurang, nah itu sangat fatal, ya. Kemudian, reaksi ini juga, reversible, ya. Kemudian, bisa menghilangkan karbon pada, kondisi reservoir yang khas, ya, sedangkan reaksi 47 mengarah pembentukan karbon di bagian atas tabungnya. Kemudian dengan nafta sebagai komponen reformer, pirose irreversible, ya, dengan ini akan terjadi. Kemudian mekanisme pembentukan karbon, ya, berdasarkan ketentuan yang relevan yang dapat dibahas secara rutin dalam berbagai publikasi. Jadi, ini terus berlanjut, ya, mengenai penelitian ini. Jadi beberapa publikasi melaporkan jadi selalu berkembang terus, ya. Kemudian pembangkit berbasis gas alam modern dengan reformer menggunakan SPC 3,0, ya. Jadi yang modern itu biasanya 3,0. Kalau yang pabrik tua itu 3,5 sampai 4,0. Jadi yang terbaru 3,0. Karena apa? Karena menentukan rasio SC berarti penghemat energi, ya. Nah ini. Kemudian masih masalah mekanisme. Nah, semua katalis reforming dalam bentuk aktif mengandung logam nikel, tapi komposisi dan struktur pendukung kandungan nikel sangat berbeda dalam berbagai merek komersial. Jadi beberapa merek komersial itu bisa beda-beda supportingnya itu. Kemudian agak sulit menghubungkan antara data dari pabrik industri dengan data eksperimen. Nah, ini karena untuk mengukur aktivitas intrinsik bentuk reaktor tanpa gradien mungkin cocok. Tapi untuk mendapatkan data kinetik untuk aktivitas intrinsik partikel katalis komersial yang berguna profil percobaan di unit contohan pertemuan perlu diperlukan. Jadi artinya apa? Ini sangat penting. Jadi, data kinetik itu memang kadang harus dicoba.
ya di laboratorium. Jadi nggak bisa. Padahal kita tahu katalis banyak kali ininya. Makanya biasanya katalis itu nanti dari pembuat katalis dia akan memberikan data misalkan ini loh modul kinetika reaksinya. Nah gitu ya. Jadi mereka memberikan data yang penting. Kemudian oleh karena itu makanya dilakukan pendekatan numerik ya untuk ekspresi analitik laju reaksi ya digunakan dalam simulasi reformer ya. Jadi percobaan dulu di laboratorium dengan tabung reaktor lebih kecil, katalis tertentu, lalu dari data itu dibuat persamaan-persamaan numerik. Ya, makanya ada juga belajar pemodelan ya, komputasi proses itu penting. Ya, nanti setelah didapatkan dengan datanya sudah mudah, oke, nanti bisa digunakan. Nah, ya untuk tekanan rasio SC tertentu. Jadi kita nanti bisa mendapatkan kurva-kurva yang tadi itu loh, pengaruh SC, pengaruh itu tekanan dengan berbagai kondisi. Karena dengan simulasi akan lebih murah ya. Daripada nanti ngeran berkali-kali sampai ratusan kali kan selain menghemat menghabiskan waktu juga sumber daya dan sebagainya. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Ini contoh persamaan ya reaksi thermoforming yang diberikan oleh Moe and Gerhardt ya. Jadi kelihatan ini ya ordinat adalah relative fraction heat absorption ya. Ya ini suhunya. Jadi ini kesetimbangan kurvanya, ini kurva kerjanya sini. Jadi kita selalu biasanya di bawah kesetimbangan. Ya, jarang bekerja di bawah di kesetimbangan karena kalau kesetimbangan itu biasanya lajunya rendah. Ya. Jadi mendekati kesetimbangan. Jadi pengaruh sini. Ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang ke primer reformer, ya, reformer primer, ya. Jadi reformer ini terdiri banyak tabung paralel, ya, dengan katalis nikel dalam kotak tungku di mana panas yang dibutuhkan untuk reaksi tersebut dibedakan ke tabung secara radiasi. Jadi panas perpindahan secara radiasi, ya. Kemudian panas yang akan pembakar umumnya berbahan bakar gas di dalam kotak tungku. Kemudian menurut posisi pembakar, reformer dapat diklasifikasikan sebagai top fire, side fire, red fire atau kurang umum dan bottom fire. Jadi macam-macamnya. Ini kalau top fire jadi pembakaran dari atas. Ya ini dari atas ini menyembur ya, menyembur api-api ya. Jadi ini api, lalu ini cup-cup yang ada katalis nikelnya tadi. Nah ini gas alamnya masuk di dalam ini. Kemudian ini api ini dihasilkan dari gas alam umumnya. Ini namanya top fire dari atas. Ini tungku ya. Kemudian kalau dari bawah, bottom dari bawah ya. Ini sama tapi dari bawah apinya itu. Kalau ini dari samping radian, cara radian. Jadi dindingnya itu melingkar ya. Kalau ini jadi dinding lagi ya. Ya. Kemudian kotak tungku terhubung ke bank konveksi di mana kandungan panas dari gas buang digunakan untuk berbagai tugas proses. Jadi sisa ini udara dari sini kan cukup masih panas, makanya masuk ke zona konveksi. Nah, misalkan untuk pemanasan awal udara proses, untuk reformer sekunder, atau pemanasan awal umpan uap hidrogen, atau pemanasan uap superheated steam maksudnya, dan pemanasan awal udara pembakaran. Karena udara pembakaran juga dipanasin lebih awal dulu, iya, biar menaikkan suhunya, biar pembakaran lebih sempurna. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Jadi ini maksudnya ini primer reformer ya tadi yang ini zona radiasi perpindahan panas lalu dari sini gas buangnya lewat sini. Nah, ini masuk namanya zona konveksi. Ya, konveksi karena Anda perpindahan radiasi apa, konveksi apa, konduksi apa itu ada nanti dipelajari di perpindahan panas. Jadi misalkan untuk pemanasan umpan air boiler menjadi steam masuk steam drum atau pemanasan awal gas alam ya. Jadi kan
pemanasan udara, ya. Ya, kemudian ini bahan bakar, ini udara dibakar sini. Ini sumber udara. Berarti ini dari top fired ya, top fired ya contohnya. Nah, ini seperti ini ya. Mungkin agak susah membayangkannya. Jadi ini banyak sekali, ada ribuan cup-cup di sini ya. Mungkin gambarnya susah dipahami, tapi ya ini seperti ini. Anda lihat cukup besar ya dan tinggi. Jadi ini zona zona radiasi di sini. Ya, radiasi sangat besar ya. Kemudian ini segedung apa ya, mungkin besarnya segedung B lah, ya, gedung B atau gedung C mungkin ya, ruang kuliah itu ya. Nah, ini masuk ke zona konveksi, ya di sini lalu masuk ke ini udara buangnya. Nah, ini cup-cupnya ya, bisa bayangkan ya, nanti kalau misalkan saya pernah masuk ke sini ketika apa namanya, pabrik dimatikan. Jadi pabrik itu tahun sekali dimatikan, dibersihkan semua kerak-keraknya. Nah, bisa masuk ke sini ya. Kita bayangkan cupnya cukup banyak ya, ribuan. Nah, sekarang kita beralih ke yang kedua, alat kedua namanya secondary reformer. Nah, kalau secondary reformer itu seperti ini atau primary reformer kedua sekunder. Ya, seperti di udara masuk dari atas, ini ada burnernya, ini gas proses dari primary reformer maksud ini dibakar, ini ada katalisnya lalu keluar dari sini. Ya. Jadi udara terkompresi ya melalui perangkat pencampur ada dengan cepat tinggi. Nah, 100 meter per detik. Nah, coba Anda konversikan ke kilometer kan sangat cepat ini ya. Kemudian lalu turbulensi ya dihasilkan karena kecepatan densitas gas ya. Kemudian berbeda dengan bahan bakar standar, bahan bakar melebihi oksidan. Jadi bahan bakarnya itu lebih banyak bahan bakar daripada udaranya. Ya, jadi di sini. Jadi ini mengkonversi sisa-sisa CH4 menjadi hidrogen. Sekalian di sini juga dimasukkan udara, karena udara itu nanti ada N2-nya. Jadi udaranya masuknya lewat secondary reformer atau reformer sekunder. Nah, setelah itu baru masuk ke unit namanya unit pergeseran atau shift converter, konversi pergeseran karbon monoksida. Nah, karena sintesis amonia hanya membutuhkan nitrogen dan hidrogen, maka semua oksida karbon harus dihilangkan. Termasuk berarti contohnya CO. Nah, CO itu kan harus dihilangkan. Ya. Nah, tergantung pada bahan baku dan teknologi proses, gas ini mengandung 10-90% karbon monoksida dan juga berbagai jumlah karbon dioksida. Dalam reaksi pergeseran gas air yang tradisional dikenal sebagai konversi pergeseran karbon monoksida berfungsi sebagai zat produksi air untuk menghasilkan hidrogen dan karbon dioksida. Nah, reaksi seperti ini. Jadi CO menjadi CO2. Ini sama reaksinya juga bolak-balik. Dan sifatnya exo, berarti harus melepaskan panas. Ya, kalau melepaskan panas berarti suhunya diturunkan. Nah, ada dua, ada namanya pada suhu tinggi HTS dan nanti LTS. Nah, kinetika reaksi dipelajari oleh banyak peneliti dengan hasil yang kadang berbeda atau bertentangan. Jadi pelajaran kinetika itu beda-beda. Makanya contoh seperti ini, law pressure. Ya, ini tapi akurasinya tidak terlalu memuaskan. Jadi dia mengusulkan model laju reaksi seperti ini. Nah, sama nanti kalau Anda tugas skripsi perancangan mesti tanya mana persamaan laju reaksinya. Karena itu diperlukan dalam mengukur menghitung mendesain reaktor, volume reaktornya berapa dan seterusnya ya. Nah, ada dua mekanisme. A itu katalis bertindak sebagai absorben ya dengan reaktor yang bereaksi pada permukaan tipe Langmuir-Hinsfeld. Yang kedua, situs aktif berturut dioksidasi dan direduksi oleh reaktor absorpsi tipe radial LA. Jadi ini yang tipe pertama, ya ada slow fast ya. Ini kalau molybdenum oxide ya, MO2 katalisnya. Ini yang mekanisme yang kedua radial away ya.
Jadi ada 2 mekanisme yang diusulkan. Nah, kemudian kita lihat, yang kedua adalah suhu rendah LTS, ya. Nah, menggunakan apa? Katalis besi kromium, ya. Jadi ini, akan dihasilkan CO yang lebih rendah, ya. Nah, ini memang sedikit sekali tentang masalah ininya, persamaan laju reaksinya, ya. Jadi kita lihat ini grafik pengaruh suhu keluaran, ya, dengan persen mol CO-nya, ya. Ini kepada komposisi gas masuk sekian, H2-nya 60%, N2-nya ini, ya. Kita mau memindahkan CO-nya itu menjadi CO2. Nah, ternyata ini pengaruh steam per dry gas, ya, uap air. Jadi 1,0 dan seterusnya. Jadi semakin tinggi suhu, maka mol CO-nya akan makin banyak. Nah, ini tidak dikehendaki. Kita kan pengen CO-nya kan rendah. Ya, makanya pada suhu rendah LTS. Nah, alatnya bagaimana? Nah, ini misalkan HTS, LTS. Ya, ini ada boiler feed water. Jadi dipanaskan untuk ini menjadi steam, ya. Nah, ini suhunya turunkan. Nah, ini jadi CO converter maksudnya. Ya. Ini yang model pertama, ini model 2. HTS LTS-nya terpisah. Ya. Ini beberapa pabrik banyak masih menggunakan pertama atau yang kedua. Ya. Kemudian setelah itu baru masuk ke tahap berikutnya. Gasnya dimurnikan lebih lanjut. Jadi CO-nya sudah menjadi CO2, ya. Nah, ternyata karbon dioksida, karbon monoksida sisa dan senyawa belerang, ya. Ini kalau misalkan menggunakan mekanisme oksidasi parsial, ya, harus dihilangkan. Karena tidak hanya sebagai pemberat, tapi juga racun untuk katalis amonia. Jadi harus dihilangkan semua. Ya. Gas sintetis mentah yang dihasilkan oleh formasi uap gas dan baku kan harus bebas dari belerang. Ya, ini sudah disampaikan di awal. Kemudian dalam proses oksidasi parsial tidak ada perlakuan sebelumnya. Ya. Ya, karena sudah ada proses gasifikasi, ya, di awal. Nah, setelah membentuk CO2, lalu CO2 juga dihilangkan lagi, ya. Jadi adalah dengan absorpsi, ya. Ya, ini, ya, biasanya dalam arus berlawanan, ya. Absorpsi melakukan CO2, ya. Nah, kita lihat ada beberapa pelarut fisik dan kimia. Dalam pelarut fisik karbon dioksida terlalu tanpa membentuk senyawa kimia, ya. Sedangkan dalam pelarut kimia karbon dioksida menjadi senyawa kimia, ya. Kemudian pada tekanan parsial karbon dioksida rendah, pelarut kimia menjadi jauh lebih banyak dibandingkan pelarut fisik. Pada tekanan parsial lebih tinggi, pelarut kimia lebih tinggi. Ya, ini contohnya gambar 66. Jadi ini adalah gambar ini CO2 yang terserap, ya. Nah, ini dalam satuan meter kubik volume. Ini parsialnya, tekanan parsialnya. Jadi kalau menggunakan cara fisik, maka seperti ini kurvanya, garis lurus. Ini Anda ingat masih nanti di mata kuliah absorpsi namanya Henry Law, hukum Henry. Itu fisik, ya. Jadi absorpsi itu PY sama dengan PI kali H. H itu konstanta Henry. Nah, kalau cara kimia misalkan menggunakan MEA, monoethylonamin, itu kurvanya seperti ini. Nah, jadi kalau untuk yang kandungan CO2 rendah, itu lebih baik menggunakan cara kimia, karena dia tinggi serapan. Tapi kalau besar berarti pakai fisik. Ya, karena fisik nggak perlu material. Tapi jarang, ya, karena kita ingin CO2-nya semurni mungkin. Jadi banyakkan menggunakan chemical. Nah, ini konfigurasi bagaimana? Ya, biasanya digunakan menara packet atau packet tower untuk penyerapan dan regenerasi. Jadi ada 2, ada namanya absorber, ada namanya stripper. Nah, jadi ini untuk mengabsorpsi CO2-nya, setelah CO2 diabsorpsi lalu dilepaskan.
di stripping. Nah, itu dengan dihembuskan gas ya. Nah, jadi masuk sini dulu ya, diabsorpsi masuk ke bawah, ke atas lalu di stripping. Nah, ini yang sudah nggak ada CO2-nya udah rendah, dibalikin lagi MEA-nya ya. Jadi muter, ini namanya regenerasi, ini absorpsi. Lalu CO2 yang lepas ke atas ya diturunkan menggunakan suhu air, lalu setelah itu CO2-nya lepas. Nah itu ke ini ya. Kemudian yang ini strippingnya gini ya, recycle. Jadi diameter kolom dan tinggi packet berhubung dengan laju sirkulasi yang diperlukan dari pelarut dan panas dibutuhkan. Nah ini dapat diversikan. Kemudian persyaratan tinggi kemasan dengan konsep tinggi transfer unit ya. Nanti Anda dipelajari lebih dalam di pas perancangan mata kuliah absorber ya atau dan draper, ada namanya HETP. Nah gitu. Nah, kita lebih lanjut, misalkan sistem penerapan kimia menggunakan etanolamin. Ini contoh saja ya, etanolamin, masih banyak ya. Jadi beberapa senyawa organik dari kelompok etanolamin dengan rumus umum ini ya, itu berhasil digunakan sebagai organ berair dalam sistem penghalang CO2 sebagai absorber. Nah, contohnya adalah MDA BASF ya. Jadi yang menemukan BASF, makanya nama BASF ya. Proses ini menggunakan larutan berair dari amida tersier, etanolamin, MDA dengan aktif faktor mana khusus. Jadi ini yang baru lagi. Ya, tidak diperlukan inhibitor korosi dan tidak seperti MEA. Tidak degradasi pelarut yang diamati sehingga interaksi penurunan tidak memerlukan. Jadi ini terbaru ternyata. Jadi di sini tidak perlu lagi namanya unit stripper atau unit degradasi pelarut. Nah, jadi cukup satu absorber saja. Ini lebih bagus lagi ya. Jadi ini gambar yang tadi ada physical, ada chemical, MDA sini kurvanya. Dan macam-macam, ada MDA 02, ada 05. Nah, ya. Nah ini contohnya BASF MDA ya, konversi standar 2 tahap. Jadi ini Anda lihat ini ya, ini ada yang coba Anda perhatikan, ada yang menarik. Ini kalau absorber ini bentuknya seperti botol. Ya, jadi bagian atas lebih kecil, diameter di bagian bawah lebih besar. Tapi kalau stripper itu botol terbalik. Nah, jadi yang bagian atas lebih besar daripada bagian bawah. Karena di sini memang sengaja dari bawah kita mau melepaskan CO2-nya. Jadi terjadi penurunan tekanan jika gasnya lepas CO2 ke atas. Ya. Ya. Jadi nanti kalau barangkali Anda KP, lihat kalau absorber bentuknya seperti botol, kalau ini botol terbalik. Ya. Nah, ini perbandingan ya antara ini umpan gas ya, misalkan MDA 02, 03 atau ini yang one stack, two stack ya. Jadi kita lihat perbandingan dari umpan gasnya, CO2 masuknya sama, ini sama, sirkulasi yang beda di sininya, energinya. Jadi yang ini lebih banyak energinya ya. Jadi dan ketinggian ininya packingnya juga lebih rendah. Jadi tergantung nanti ya, mobil yang ini mesti ada lagi variabel lain secara ekonomi. Ya, ini hanya perbandingan dari sisi kebutuhan energinya. Nah, bagaimana dengan secara fisik? Nah, awalnya dikembangkan oleh Allied Chemical ya, lalu dipasarkan oleh UOP. Nah, ini menggunakan pelarut polyethylene glycol dimethyl ether. Ya. Jadi di sini tidak ada reaksi kimia. Kemudian fase berikutnya pada tekanan atmosferik di mana pelarut bertekanan sedang di fase. Ya. 70% CO dilepaskan. Untuk menghindari hilangnya karbon, selain jumlah kecil yang seperti gas remen penetrasi, udara musnah dapat ditembakkan ke udara proses dari reformer sekunder. Ya. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Jadi selektor CO2 fisik, ini absorber, ini regenerator. Ya. Jadi seperti ini.
Kemudian setelah itu, yang tahap terakhir, ini pembunuhan terakhir lagi adalah yang CO yang masih belum, apa menjadi CO2 dikonversi menjadi metan. Nah, namanya disebutkan metanator atau metanasi, ya. Jadi setelah penghilangan sebagian besar oksida karbon melalui pergeseran ini, lalu terkadang masih ada, wah ini Anda lihat masih kecil 0,2 sampai 0,5% CO dan 0,005 2,5% 0,2% CO. Ya, walaupun sedikit tapi sangat mengganggu katalis, ya. Pilihannya adalah metanasi. Jadi ini metode paling sederhana untuk mengurangi kandungan konsentrasi oksida karbon. Jadi kita menginginkan sampai di bawah 10 ppm, ya, 10 part per million, 10 per sejuta. Ya. Nah ini reaksi misalkan kalau CO ini reaksi pertama, kalau CO2 ini jadi menjadi gas metan semua. Nah reaksi ini dilakukan dengan katalis nikel pada tekanan 25 sampai 35 bar itu 250 cm. Jadi ini pembunuhan akhir. Nah setelah itu hampir murni N2H2 lalu kita kompresi. Ya. Jadi tahun sampai 60-an kompresi digunakan untuk kompresi gas sintesis ke tingkat loop sintesis yaitu sekitar 300 bar. Ya. Kemudian kompresi ini dibagi dari 7 tahap. Ya, jadi 7 tahap. Banyak sekali ya. Di mana ada pelepasan CO2 pada tahap 3 dan 4. Jadi misalkan ini ada purging gas ya. Karena CO2 bisa dibuang, ya. Lalu ini. Nah, setelah itu N2H2 sudah tekanannya tinggi memenuhi langsung ke reaksi sintesis amoniaknya. Jadi masuk ke reaksi pembentuk amonik ini. Di sini dibatasi oleh posisi timbangan. Jadi konversinya hanya 25 sampai 30%. Ya. Kemudian amoniak dipisahkan dari gas yang disebut dengan kondensasi yang membutuhkan suhu relatif rendah. Ya. Kemudian gas yang belum dikonversi di recycle. Nah ini reaksinya ini ya, N2H2NH3. Jadi exo. Nah, untuk konfigurasi ada 4 ya. Jadi ada konfigurasi untuk gas makeup murni, ya, lalu pemilihan produk. Jadi ini memang pengaturannya agak rumit ya. Jadi di pabrik itu berubah-ubah, ya. Jadi ada 4 loop, ya. Jadi maksudnya ini kondisi yang terakhir misalkan baru amoniak yang di 2 tahap, ya. Jadi ada 4 konfigurasi. Jadi yang misalkan ini kalau makeup gasnya murni, nah ini konfigurasi seperti ini. Kalau ini makeup gasnya ada daur ulangnya, ya, ini seperti ini, di sini di atasnya. Lalu ini pembuangan produk sebelum kompresi daur ulang, jadi sebelum daur ulang itu udah diambil amoniaknya, ya. Jadi letak-letaknya berbeda-beda, ini kompresor, ya. Jadi A itu reaktornya, B itu pemulihan amoniaknya dengan kondensasi, C itu pemulihan amoniak dengan kondensasi pada suhu sekitar. Mana yang C? Yang C ini tambahan. D itu kompresor gasnya, E daur ulang kompresornya. Jadi penempatannya saja yang berbeda-beda. Nah, kita lanjut sekarang pengaruh kondisi operasi. Ya. Jadi bagian tengah dari sistem sintesis adalah konverter. Ya. Konverter dibutuhkan oleh laju reaksi. Dengan meningkatnya tekanan, pembentukan amoniak meningkat. Jadi kita lihat dengan meningkatnya tekanan itu maka amoniaknya itu makin banyak yang terbentuk. Ya. Kemudian jadi pada sekarang itu pabrik dibangun pada tekanan 150 sampai 250 bar. Ya. Ya, jadi gitu. Kemudian parameter operasi ini 150 200 bar ya. Ya. Inlet flow-nya sekian. Jadi perbandingan tekanan 140 sampai 220. Jadi kita lihat pada tekanan 140 inletnya 500.000, ini 407.000. Kemudian
apalagi membedakan di sini katalisnya, ini 1, ini 0,6. Jadi ini, di industri itu ada 2, ada yang tekanan 40, 220, itu perbandingannya ya, perbandingannya, ya yang dipakai. Jadi konsentrasi, jadi bisa lihat, lebih besar yang 220 bar, ya karena outlet amoniaknya lebih besar. Kemudian pengaruh gas inert. Nah, gas inert itu kalau ada di situ itu negatif pengaruhnya. Kenapa? Karena akan menurunkan, kandungan amoniaknya. Jadi ini pengaruh gas inert, maka ini akan menurun. Lanjut, lalu pengaruh oksigen. Oksigen juga memberikan pengaruh negatif. Nah, ini walaupun sangat kecil ya, 4/million. Nah, ini pengaruh sangat negatif. Jadi, 25 tiba-tiba turun jadi 10 gara-gara ada oksigennya. Jadi oksigennya juga harus dihilangkan. Lalu yang terakhir adalah pengaruh rasio hidrogen nitrogen. Nah, jadi kalau kita lihat di kurva ini, ternyata H2E2 itu antara sekitar ini ya, mendekati 3 lah. Kadang ada yang pakai 2,3. Jadi ini tergantung pada SV rasionya, ya. Jadi, tergantung pada ini. Jadi ini yang titik optimumnya di sini, ya, yang ini. Pengaruh suhu bagaimana? Nah, pengaruh suhu sangat penting ya, karena laju reaksi itu merespons terhadap suhu. Jadi kalau semakin tinggi suhu, maka semakin ini cepat lajunya. Tapi kita lihat di sini, apa namanya, ada pengaruh ini, apa namanya, variabel terhadap, ininya, lajunya ya. Oke. Ya, saya pikir cukup demikian, untuk kuliah kita, mengenai, bab, amoniak ini, ya.